Nah, selanjutnya apa sih strategi atau tips dari pengendalian walang sangit itu tersendiri? Nah, tentunya metode atau cara pengendalian walang sangit itu harus terstruktur ya. Nah, tentunya dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke sahabat Inspirasi Petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat Inspirasi Petani, saat ini saya sudah berada di lokasi persawahan saya. Dan saat ini saya sedang melakukan proses pengamatan padi ya. Padi saya ini varietasnya adalah Sentani, dan insya Allah mungkin sekitar 2 minggu lebih lah kita akan panen padi ini. Amin, semoga sehat ya. Nah sahabat Inspirasi Petani, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi informasi atau tips atau cara ya mengendalikan walang sangit yang menyerang padi para petani Indonesia. Tentunya permasalahan ini bukan permasalahan yang apalagi yang klasik ya, tapi ini sudah menjadi musuh para petani ya, terkait masalah walang sangit itu sendiri. Nah pada kesempatan kali ini saya akan bagi tipsnya. Apa saja tipsnya? Terus disimak ya, dan jangan lupa tetap dukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tentunya supaya Inspirasi Petani tetap berbagi informasi seputar pertanian padi sawah. Oke, tanpa lama-lama mari kita simak apa saja tips atau strategi pengendalian walang sangit. Check it out. Nah sahabat Inspirasi Petani, berbicara tentang walang sangit, tentunya ini ya tidak asing lagi ya bagi sahabat Inspirasi Petani Indonesia. Tentunya walang sangit ini sangat meresahkan bagi para petani Indonesia. Nah sebelum kita lanjut bagaimana strateginya dalam mengendalikan walang sangit itu sendiri, tentunya kita harus kenali dulu sih apa sih nama latin dari walang sangit itu sendiri. Nah nama latin dari walang sangit itu sendiri adalah Leptosorisa oratorius ya. Nah ini merupakan musuh alami padi ya. Jadi ini musuh alami ya, musuh alami. Tentunya sangat alami ya. Jadi proses pengendaliannya pun juga harus secara baik dan benar ya, supaya bisa terkendalikan sebaik mungkin. Nah walang sangit ini tentunya sangat meresahkan ya, karena kenapa? Dia untuk penyerangannya itu menyerang padi di bulirnya ya. Nah, tentunya penyerangannya dilakukan itu pada fase pemasakan buah ya, atau biasa disebut lagi masak susu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau tidak dikendalikan tentunya akan merusak bulir padi ya. Biasanya bulir padi itu akan hitam. Nah tentunya jika padi kita sudah terserang dan sudah terkena dari tusukan dari walang sangit itu sendiri, padi kita itu akan agak bau ya, agak hitam juga, rasanya pun aneh jika sudah terserang walang sangit. Sebagaimana kita ketahui, bau dari walang sangit juga itu tidak enak ya, agak menyengat ya di hidung kalau kita biasa pegangnya atau tidak tersengaja tersentuh oleh walang sangit. Nah selanjutnya apa sih strategi atau tips dari pengendalian walang sangit itu tersendiri? Nah, tentunya metode atau cara pengendalian walang sangit itu harus terstruktur ya. Nah, tentunya dimulai dari fase pratanam. Nah tentunya apa yang harus kita lakukan di
masa pratanam itu sendiri supaya padi kita tidak terserang oleh walang sangit, tentunya kita harus tetap menjaga namanya kebersihan lingkungan padi kita ya, atau biasa disebut dengan sanitasi lingkungan ya, yang ada di sekitar padi kita. Tentunya jika padi kita juga di seputaran area padi kita itu tidak bersih, tentunya ini akan sangat berpengaruh pada padi kita. Nah, jadi tentunya kita harus menjaga atau mempertimbangkan kebersihan padi kita. Nah, sedangkan untuk strategi kedua, yakni di masa atau di fase vegetatif, tentunya hal utama lagi yang saya tekankan, jika kita ingin mengendalikan musuh alami padi itu sendiri, tentunya pola tanam kita harus dijaga, yakni tentunya di area sektor pertanaman ini harus serempak ya, supaya perkembangan dari musuh alami atau hama-hama yang menyerang padi kita itu akan bisa terkendalikan secara alami. Nah, tentunya jika selanjutnya di masa vegetatif ini terus kita harus juga sering-sering mengamati ya perkembangan padi kita, supaya kita bisa melihat perkembangan atau bentuk serangan apa saja yang menyerang padi kita, terutama perkembangan walang sangit itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni di masa generatif ya. Nah, tentunya di masa generatif ini yang perlu lebih intens ya untuk kita amati, apalagi seperti ini lagi dalam fase pemasakan atau pengisian padi ya. Ini lagi masak susu, jadi tentunya di masa generatif seperti ini inilah yang ditunggu-tunggu walang sangit. Hal beda kalau di masa vegetatif. Tapi kalau sudah di masa generatif, tentunya ini yang perlu kita jaga ya. Jadi yang pertama kita lakukan, tetap harus kita lakukan proses pengamatan secara intensif ya. Nah, tentunya jika terjadi serangan yang melebihi ya, atau di atas ambang ekonomis, tentunya apa yang harus kita lakukan, tentunya kita harus menggunakan pestisida ya. Tetapi saya ingatkan kembali, dalam penggunaan pestisida itu ada prinsip yang harus kita lakukan. Jadi pada video selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja prinsip penggunaan pestisida ya, supaya petani tidak sembarang menggunakan pestisida ya. Nah, namun saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena berhubung juga pestisida di pasaran cukup mahal ya. Jadi ada beberapa bahan-bahan ya yang tentunya bisa kita gunakan, dan tentunya bahan ini tidak disukai oleh walang sangit. Nah, seperti apa itu? Nah, yang pertama itu ini mudah sekali didapat di rumah, yakni terasi. Nah, yang kedua ini ya mungkin sejenis siput ya, atau kepiting ya. Jadi mungkin para petani bisa menggunakan bangkai kepiting ya. Yang ketiga, karena di seputaran sini juga banyak tambak, jadi tentunya mencari bangkai kepiting itu tidak terlalu susah juga ya. Kalau terasi bisa di rumah dan ada di toko-toko. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan lumut ya. Nah, mungkin karena baunya juga ya. Jadi walang sangit itu juga mengeluarkan bau yang tidak enak. Tentunya dia juga tidak suka kalau bau yang menyengat. Seperti tadi terasi, bangkai kepiting, terus lumut. Nah, terus bangkai siput, biasa dipakai kalomang atau apa ya. Nah, tentunya penggunaan bahan tersebut juga itu sangat efektif ya, karena mungkin dari beberapa aroma yang dikeluarkan dari bahan-bahan tersebut itu tidak disukai oleh walang sangit itu sendiri. Jadi ini secara sederhana saja ya, tetapi saya ingatkan kembali, jika bentuk serangan yang dilakukan oleh walang sangit sudah di ambang ekonomis, tentunya kita harus menggunakan
pestisida ya, yang sesuai dengan apa yang menjadi serangan dari padi kita. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia, dan semoga kita masih diberi kesehatan, bisa berbagi inspirasi lagi seputar dunia pertanian ya, khususnya padi sawah. Oke sahabat inspirasi, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Saya tutup ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.